bos itu nggak lebih baik daripada leader, asik. Nah, karena nama saya jadi Bos Dika, kali ini saya akan coba bahasnya dari sisi yang negatifnya ya berarti. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih atas kesempatannya, Dinda. Kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabatku di Stephen Family Community and Youth Training and Consulting. Sebelumnya, seperti biasa ya, ketika kita mulai, pastikan bahwa diri kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, asik pembelajaran, ya serius sekali ya. Ada beberapa poin-poin yang harus ditaati. Yang pertama itu kalau bisa ada disediakan, minum atau makanan, biar kalau misalkan lapar atau haus nggak jauh-jauh ya. Jadi dalam keadaan darurat pun kita tetap bisa, belajar dengan baik. Terus juga perhatikan kabel-kabel dan juga pencahayaan biar nggak terlalu silau juga dan kabel-kabel nggak kena sama anak-anak di sekitar gitu. Dan sebelumnya terima kasih kepada Stephen Family, khususnya kepada Solver Richard dan juga Uma Filzah karena alhamdulillah diundang kembali di Rubik Class malam hari ini. Biasanya ngebawain temanya terkait dengan profesi, kali ini tentang leadership-nya. Ya, masih nyerempet-nyerempet profesi sih. Cuman yuk kita bahas lebih dalam terkait dengan leadership-nya ya. Dan leader itu beda sama bos. Wow. Ini pas banget yang dipanggil buat ngisi leadership-nya malah Bos Dika. Wah. Oke. Oke, malam hari ini insya Allah pengen lebih santai, jadi pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak sama teman-teman. Dan konsepnya itu tadi aku minta ke teman-teman panitia buat konsepnya itu biar nggak terlalu serius seperti seminar dan juga seminar pada umumnya. Jadi lebih santai kita akan ngobrol-ngobrol dan tipis-tipis sharing-sharing seperti mentorship lah, asik. Nah, untuk bisa mengefektifkan kelas, silakan nanti teman-teman boleh on cam ya, on cam ataupun kalau misalkan nggak bisa on cam Kak, misalkan tadi ada apa namanya teman-teman yang lagi nemenin anaknya, terus juga lagi ada keperluan. Oke, silakan nanti boleh aktif ya, berperan aktif juga untuk bertanya, karena nanti setiap pertanyaan yuk kita coba sama-sama bahas lebih tuntas di kelas malam hari ini, gitu. Karena diriku juga yakin bahwa tema malam hari ini teman-teman udah banyak yang tahu ya, gitu loh, terkait dengan leadership, terkait dengan bos gitu, dan bagaimana caranya untuk menjadi seorang leader. Nah, kita akan kupas tuntas pada malam hari ini. Cuman diriku tidak menyiapkan PPT, maka jadi teman-teman harus lebih fokus lagi ya. Enggak kok, tenang aja. Nanti kalau misalkan ada yang pengen ditanya, ada yang pengen di-sharing, silakan boleh cung hand ya, gitu ya. Oke, let's start. Let's begin dari mulai why leadership gitu. Kira-kira teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kenapa sih kita tuh perlu satu sosok leadership gitu loh dalam diri kita? Kan kita punya berbagai macam versi ya, terus juga ada leadership gitu. Kira-kira kenapa sih perlu atau memerlukan apa namanya poin leadership ini dalam diri kita? Oke, silakan boleh dijawab, boleh di kolom chat juga. Kalau misalkan nggak bisa on cam, juga nggak bisa on mic, ya silakan boleh tulis di kolom chat. Ramein aja di kolom chatnya, nanti kita coba baca juga. Oke, kita mulai dari why-nya. Salah satu why kenapa kok harus memiliki karakternya itu leadership. Oke, ada Kak Putri untuk membimbing arah tujuan. Asik. Masya Allah Kak Putri dari tebing tinggi ya. Wah, keren. Ada Kak Niar Handa juga, karena setiap manusia itu adalah pemimpin Kak. Wah, Masya Allah. Ini dapatnya dari ini ya, dari suratul Al-Quran. Wah, Masya Allah. Dan wajib memimpin dirinya dengan versi terbaik. Yes, of course. Gitu. Jadi why-nya itu kayak kalau kita lagi berkendara, asik. Lagi berkendara. Kalau misalkan teman-teman punya motor, yang paling penting itu ketika kita tuh lebih khawatir sebagai penumpang atau sebagai pengendara sih, gitu. Kita lebih khawatir sebagai penumpang apa pengendara sih? Contoh misal teman-teman
bawa motor sendiri, misal teman-teman tinggal di Jakarta, terus ke Bandung, atau lebih khawatir sebagai penumpang, gitu loh. Misalkan ke Jakarta sampai ke Bandung juga, tapi naik bis. Kira-kira lebih mengkhawatirkan atau lebih khawatir mana? Atau yang lebih full persiapannya, bekalnya itu yang mana? Yang posisi yang A, yang pertama atau yang kedua? Gitu. Oke. Khawatir jadi penumpang, Kak? Waduh. Kata Kak Putri jadi pengemudinya, ya. Masing-masing punya apa namanya ya, kekhawatirannya tersendiri ya. Dan of course, jadi ketika kita menjadi seorang pengemudinya, at least jadi seorang leadernya, kita memerlukan bekal yang lebih banyak. Kayak misalkan dari mulai rutenya, terus juga kita harus mempersiapkan stamina tubuhnya gitu. Kadang kalau misalkan kita jadi penumpang, kita biasanya jadi lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Nyaman dan lebih enak. Kalau misalkan kita nggak tahu, baru kita khawatir, oh ini mau dibawa kemana nih, ya kan? Berasa nggak sih kayak gitu? Jadi ternyata ketika kita menjadi seorang leader, dan leader itu kenapa sih harus ada di dalam diri kita? Karena leader itu merupakan suatu bentuk bukti nyata lah ya. Bahasanya aku bikin jadi seperti ini. Jadi seperti bukti nyata. Bukti nyata bahwa kita adalah seorang manusia dan kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Dan kita selalu dihadapkan leadership itu selalu aja terkait dengan orang lain gitu loh. Kok terkait dengan orang lain? Iya, karena kan leadership itu atau kita bahasanya sebagai seorang pemimpin lah, berarti harus ada yang dipimpin dong gitu loh. Tapi ternyata nggak perlu jauh-jauh kok gitu loh. Nggak perlu jauh-jauh ke orang lain dulu atau ke keluarga dulu gitu. Kita mulai dari diri sendiri gitu loh. Think big, startnya small gitu. Mulai dari diri sendiri. Gimana? Oke. Nah, mulai dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita bisa memimpin diri sendiri itu. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang ya sama Kak Nia. Nah, terus masuk ke pembahasan gini, ya seperti yang di judulnya, leader sama bos. Kira-kira bedanya leader sama bos itu apa? Oh, kenapa nama saya jadi Bos Dika dan kenapa harusnya harusnya ya menjadi leader Dika, asik. Penumpang tidur tidur aja tiba-tiba di surga. Wow, Masya Allah, mantap. Oke. Ini ada istilah yang cukup seru dan biasanya sering-sering banget 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 dibahas di seminar-seminar leadership gitu. Leadership versus boss gitu. Leader versus boss. Ya, kalau misalkan kita cari di Google aja ya, singkat aja ya. Sambil kita intermezzo sedikit-sedikit. Hmm. Oke. Nah, kelihatan? Apa namanya? Sembilan. Nah, ini kalau misalkan Ada kita cari di search engine kayak misalkan kan? leader versus boss, wow, kan langsung kebayang kayak gini ya. Masya Allah ya. Kira-kira artinya apa sih? Bos tuh Mantep orang nih. yang kayak gimana, leader tuh orang yang kayak gimana gitu. Ya, lupa ya. Ya, Hmm. belum. Habisin dulu. Oke. Nah, dari gambar ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kalau misalkan kita artikan secara definisi, bos itu biasanya lebih ke arah commander aja ya. Dia jadi kayak tukang suruh-suruh yang dianya sendiri belum tentu bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh si teman-teman di bawahnya lah atau kita bilang bawahannya gitu. Tapi leader lebih kompleks ternyata. Dia tuh dapat memberikan arahan, memberikan semangat, memberikan tarikan. Bukan cuma komen, tapi lebih ke arah tarikan juga. Supaya timnya itu bisa berjalan dengan sangat baik, sangat indah. Dan itu Berarti mendasari prinsipnya ya. Bos itu nggak lebih baik daripada leader, asik. Nah, karena nama saya jadi Bos Dika, kali ini saya akan coba bahasnya dari sisi yang negatifnya ya berarti. Nggak kok. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan leadership, belum tentu bang minatnya do. leadership itu adalah gimana Pasti caranya laku bang.
Gimana? Oke, kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan leadership, ini intermezzo aja sedikit ya. Kalau misalkan kita Ini ganggu juga dia kita lagi ya jauh kan. dari bagaimana caranya Situ kita aja tuh. menginfluence seseorang dan juga kita uh, Kamu kita tuh tahu menginfluence seseorang kita mengenai tuh kayak apa mana aja ini. menjadi orang yang lebih Nah, baik. nah, Oke, nah tapi Nah, itu udah disiram kalau misalkan pipisnya. kita terkait dengan si leadership ini, apa sih sebenarnya yang Biasa. perlu dibahas? Dibahas itu adalah gimana caranya kita buat menjadi seseorang yang lebih baik. Itu yang pertama, gitu. Kenapa kok menjadi seseorang yang lebih baik? Karena ketika kita menjadi seorang leader, otomatis kita tuh harus punya yang namanya itu value, gitu loh, atau nilai-nilai kelebihan kita. Nah, nanti aku bahas di How to Become a Leader ya. Tapi sejatinya kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan untuk menjadi leadership, untuk menjadi seorang leader, yang mana memang ternyata bakatnya leader tuh katanya ya itu ada di semua orang, gitu loh. Cuman pada kenyataannya belum tentu semua orang itu bisa mengeluarkan bakatnya sebagai leader, gitu loh. Terang-terangan aja ya, jadi jujur-jujur aja. Ada orang-orang yang memang apa ya, ketika dia diminta untuk menjadi seorang leader gitu loh, arah pemikirannya tuh belum terbuka untuk sebagai seorang leader. Kok arah pemikiran tuh belum terbuka? Kenapa? Karena sejatinya seorang leader itu tuh adalah orang-orang yang beda, orang-orang yang unik, orang-orang yang punya value yang lebih tinggi, dan orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dia itu mampu untuk berpikir lain daripada yang lain, gitu. Sejatinya seorang leader tuh sebenarnya mirip-mirip yang seperti itu. Kak, kan kita belajar Stephen ya, berarti kalau misalkan leader yang seperti yang kakak sebutkan berarti lebih ke arah intuiting no? Oh belum tentu juga, gitu loh. Yang saya mau bahas di sini, leader itu tuh harus menjadi seseorang yang up, gitu loh, yang levelnya itu lebih tinggi daripada teman-teman di bawahnya. Kenapa? Namanya juga seorang leader yang dia akan melit, gitu loh. Dia akan memimpin jalan, membantu dalam sebuah petanya, terus juga mengayomi tim supaya bersama-sama untuk menggapai tujuan. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang gak biasa, teman-teman. Orang-orang ini, leader-leader ini adalah orang-orang yang begitu spesial. Mereka adalah orang-orang khusus yang dipersiapkan untuk apa? Untuk memimpin. Mereka adalah orang-orang yang kita sebut sebagai outliers. Nah, how to become outliers atau how to become a leader, sebenarnya ada banyak cara. Teman-teman bisa searching sendiri gimana sih cara seseorang itu bisa menjadi leader. Kita langsung breakdown aja dari kata-katanya. Leader dari lead berarti kan terkait dengan kepemimpinan. Apa sih yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, ya kan? Jadi ada banyak banget ya yang dibutuhkan sama seorang pemimpin untuk bisa memimpin. Tapi dari sebagian besar yang banyak itu, ternyata yang paling utama, leader itu harus punya apa? Harus punya modal, gitu. Harus punya modal. Kak, modal apa? Modal berupa uang? Oh, enggak juga, gitu loh. Pernah nggak sih teman-teman ketika apa namanya berada dalam suatu komunitas atau suatu tongkrongan, gitu. Nah, ketika teman-teman berada dalam suatu komunitas atau suatu tongkrongan itu kayak apa namanya, tiba-tiba ada teman-teman gitu loh. Ada satu orang temen nih, kalau misalkan nggak datang dia, ini nggak rame gitu loh. Yang kalau misalkan dia pengen pesen makanan A, kita tuh langsung setuju gitu. Atau kalau ketika dia ngajak pergi ke suatu tempat, kita cenderungnya kita akan bilang gas atau ayo gitu loh. Kira-kira oke nggak? Gitu loh. Kira-kira punya nggak sih teman-teman ketika nggak usah di komunitas, nggak usah di kantornya gitu loh, kalau itu terlalu serius ya. Kalau misalkan kayak di apa namanya kumpulan teman-teman, di grup gengnya, ataupun di tongkrongannya, wah kan kalau misalkan teman-teman suka nongkrong kan. Nah ternyata kenapa sih kok orang tersebut tuh bisa bisa jadi orang yang kayak gitu? Dan secara tidak langsung kita membuat dia menjadi seorang leadernya kita.
gitu. Kita biarkan dia untuk memimpin, gitu. Biarkan untuk memimpin, tapi memimpinnya dalam hal yang ya baik-baik aja gitu, tergantung dari kualitas komunitas yang kualitas dari geng kita, gitu. Ternyata dia punya modal teman-teman, dan modal itu ini Dika baru apa namanya dapat ilmunya, teman-teman bisa catat setidaknya sebenarnya ada lagi, cuman ada 3 titik yang teman-teman perlu catat gitu loh. Nah, poin yang pertama itu adalah money capital gitu loh. Berasa nggak sih teman-teman ketika kita itu punya money, kita tuh punya harta, kita tuh punya uang, kita tuh bisa memimpin lebih baik gitu loh. Memimpin lebih baik, leader gitu. Yes. Bahkan bukan cuman memimpin aja, bahkan untuk menjadi seseorang yang sukses, kita tuh perlu money, kita perlu uang. Makanya dibilang money capital. Kalau misalkan kita punya harta, kita punya uang, pasti akan lebih berpotensi untuk kita melipat gandakan harta tersebut. Pasti akan lebih berpotensi untuk kita mendapatkan bantuan dan lebih berpotensi juga untuk teman-teman di bawah kita atau karyawan-karyawan kita nanti akan lebih nurut sama kita. Nah, tapi apakah di dunia ini hanya berjalan sederhana menggunakan uang, money capital saja? Oh, ternyata enggak, gitu loh. Kalau misalkan teman-teman di titik ini, di saat ini belum punya yang namanya money capital, teman-teman bisa dapetin yang kedua. Yang poin kedua ini adalah human capital, gitu. Seperti contohnya yang tadi barusan. Kenapa sih kok ada orang yang dalam tongkrongan kita atau geng kita itu ketika dia itu sharing gitu loh, atau dia ngajak sesuatu, atau dia milih makanan, kita tuh cenderung pengen ikutan gitu loh. Kita pengen nimbrung. Yang kalau misalkan si orang ini datang, tongkrongan tuh atau geng kita tuh jadi rame gitu loh. Jadi rame banget. Nah, kenapa? Karena dia punya value. Nah, value itu yang akan menuju ke human capital. Jadi modal yang kedua adalah tentang diri kita. Diri kita tuh siapa? Kita punya value atau enggak? Kita punya nilai enggak sih di mata orang? Gitu. Value-nya beda-beda, value-nya beda-beda. Dan kita harus fokus sama value kita masing-masing. Contohnya misal ada orang di tongkrongan yang tiba-tiba yang orangnya tuh asik banget. Kalau misalkan dia itu ngobrol itu dia pasti nyambung dan wawasannya tuh luas gitu. Tapi ada juga, ada teman-teman di tongkrongan kita yang kalau misalkan, kita pengen curhat, kita pengen, curcol, atau kita tuh lagi butuh solusi, dia tuh bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan memberikan solusi juga yang konkret gitu. Ada nggak? Ada. Dan masing-masing punya value yang berbeda, gitu. Nah, itu adalah human capital. Dan sesegera mungkin kita juga harus punya modal. Dan modal yang ketiga, ini adalah network capital, gitu. Network capital, alias ya orang dalam, asik. Kenapa kok si network ini juga termasuk dalam modal untuk kita menjadi seorang leader? Karena gini, ketika teman-teman mengalami suatu permasalahan atau problem, teman-teman harus menemukan solusinya dong, pasti. Ya dong. Itu adalah basicnya kita berbisnis, basicnya kita berkarir, basicnya kita berusaha, gitu. Yang mana kalau misalkan kita nemu suatu kesalahan, problem, kita harus solve the problem. Cuman kalau misalkan kita nggak bisa solve the problem itu sendiri, kita tuh harus bener-bener mencari teman. Ingat, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial dan kita emang nggak bisa buat sendirian, berdiri teguh gitu loh. Berdiri di atas kaki sendiri, secara sendiri banget itu nggak bisa. Gitu loh. Maka teman-teman butuh rekan, butuh aliansi, butuh network. Ya, makanya beda banget ketika kok pernah nggak sih teman-teman kayak waktu sekolah dulu atau waktu kuliah dulu atau mungkin waktu saat ini menjalani pekerjaan atau profesi tiba-tiba ada teman kita sendiri, tapi kok kita lihat teman dia banyak, gitu. Dan ini mayoritasnya banyak banget ya teman-teman. Ketika kita punya network yang banyak, secara nggak langsung itu menjadi suatu value juga buat kita. Akhirnya masuk ke human capital juga, gitu. Yang artinya kita punya pengaruh dan orang itu mau bernetwork dengan kita, gitu. Dan orang-orang yang networknya banyak, ini biasanya dia mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Potensi memimpinnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa untuk berhubungan, dia sudah terbiasa untuk berjaringan, terus juga berelasi, terus juga silaturahim dan lain sebagainya. Gitu.
Kak, kan kita ngebahas apa namanya leadership tapi dari sudut pandang Steven ya. Apakah si feeling atau insting ini sangat-sangat diuntungkan untuk network capital ini? Jelas, iya, gitu loh. Jawabannya sangat-sangat jelas, sangat-sangat clear, iya. Maka kalau misalkan ketemu sama orang feeling tapi kok nggak punya network yang luas, nah itu perlu dilatih untuk mendapatkan networknya. Kak, kalau misalkan thinking gimana? Oke, berarti kalau misalkan thinking menggunakan kepalanya untuk membuat strategi bagaimana caranya untuk mendapatkan network yang baik dan bagus juga berkualitas supaya mampu untuk men-solve problemnya ketika dia memiliki atau dia ketemu sama masalah. Sesederhana itu, gitu. Karena memang seorang leader kalau misalkan udah punya tiga ini, dia akan lengkap, gitu loh. Yang nantinya akan menaikkan yang namanya karisma diri, gitu. Karena teman-teman pasti berasa nggak sih? Contoh aku ngebahas poin yang kedua, yang human capital. Case-nya gini, teman-teman bekerja di suatu perusahaan, gitu. Teman-teman punya pemimpin, gitu, punya pimpinan. Tapi ternyata pimpinan teman-teman itu secara kerjanya, teknisnya, gitu loh, itu nggak lebih baik dari teman-teman. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan saat itu? Jujur, oke? Honestly, to be honest, silakan teman-teman boleh sharing. Kalau misalkan teman-teman ada di posisi itu, yang mana teman-teman secara ya value itu lebih besar daripada si orang tersebut, si pemimpin tersebut. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Gitu. Oke, masih tersambung teman-teman? Aku pernah Kak, Masih, gregetan masih. banget. Oke, kerjaan jadi chaos akhirnya. Mantap. Jadi Kaniar cerita ya. Oke, 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 oke. Ada lagi teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti Kaniar? Oke. Nah, gini teman-teman. Punya leader pelin-pelan. Waduh. Siap. Ya. Ketika kita menjadi seorang apa ya istilahnya tuh tim lah gitu loh. Kalau agak agak kasar sedikit mungkin bawahan. Ketika kita menjadi seorang tim, pasti kita sangat-sangat melihat si leader itu seperti apa. Bener nggak sih? Makanya kalau misalkan leadernya itu nggak punya yang namanya human capital, sense of human-nya, maksudnya itu adalah kemampuan-kemampuan secara technical ataupun non-teknis yang terkait dengan profesionalitas kerja dan juga bagaimana untuk mensupport timnya. Pasti kita jadi gregetan. Gitu. Nah, saya mau di sini teman-teman yang hadir pada malam hari ini nggak lagi memandang itu dari sudut tim aja gitu loh, atau bawahan atau karyawan. Nah, sebagai bekal juga buat kita nantinya ketika menjadi seorang leader, ketika menjadi seorang pemimpin, maka kita harus punya yang namanya human capital. Kita harus punya value. Jangan sampai nanti direndahin sama siapa, sama teman-teman kita sendiri, sama karyawan-karyawan kita sendiri gitu. Maka salah satu cara ya, cara yang aku masukin ke sini how to become a outliers atau leader itu adalah keep it up gitu loh. Atau selalu untuk upgrade diri. Selalu penasaran gitu loh. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takluk dengan keadaan karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. You can solve the problem, tinggal cari aja dan emang masalah itu ada untuk diselesaikan kok gitu loh. Maka keep it up and upgrade yourself. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Belajar untuk apa? Belajar untuk kita dan jangan ragu untuk menjalarkan kemampuan ya. Menjalarkan kemampuan itu gimana? Kak, aku kan sensing, aku kan nggak bisa mikir ke masa depan. Ya, kalau misalkan kita masih ada pikiran yang seperti itu, wah itu udah pikiran 20 tahun lalu mungkin. Gitu loh. 20 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin. Kenapa kok kayak gitu? Karena gini, kalau misalkan teman-teman dari hasil tes TV-nya malah membuat teman-teman itu nggak bisa upgrade atau jadi lebih baik lagi, maka itu akan jadi investasi yang sia-sia teman-teman. Oke, sensing emang kemampuan utamanya nggak bisa untuk melihat ke masa depan. Tapi gimana nih caranya nih? Karena di perusahaan ini atau di tempat kita bekerja, ini saat ini lagi butuh nih. Oke, berarti
sebagai seorang sensing, kalau misalkan emang cuma ada kita sendiri, oke kita perbanyak referensi gitu. Dari perusahaan-perusahaan yang sama mungkin, atau perusahaan-perusahaan yang apa namanya linear gitu loh, atau yang mirip-mirip gitu loh. Kita sadur gitu. Itu boleh nggak? Itu boleh banget. Itu boleh banget gitu. Atau kalau misalkan emang nggak bisa, wah nggak ada nih perusahaan yang bener-bener sama, kita nggak bisa copy paste nih, kita nggak bisa nyari referensi nih. Oke, berarti cari siapa? Cari temen intuiting. Buat apa? Untuk sharing gitu loh. Atau cari mentor juga sekalian. Supaya apa? Supaya kita tetap upgrade dan kita tetap belajar gitu loh. Karena nggak bisa bohong. Ketika teman-teman, di sini banyak yang lebih senior dari saya semua. Jadi gini, ketika teman-teman menjadi seorang leader, gitu, salah satu poinnya yang selanjutnya ya, itu teman-teman harus bisa lead to the vision gitu. Ketika teman-teman menjadi seorang leader, ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus jelas visinya gitu. Visi ke depannya pengen ngapain, pengen jadi apa, ini mau dibawa kemana, baik itu sebagai tim atau sebagai perusahaan gitu. Dan kalau misalkan kita garis bawahi di kata kuncinya, yaitu lead, ya kan? Memimpin itu bukan cuman kayak kita nyuruh-nyuruh aja. Sepakat? Itu loh. Seperti yang tadi kita bahas di awal, gitu loh. Bedanya bos sama leader gimana? Wah, ini makanya bos nih, bos Dika sukanya nyuruh-nyuruh aja nih. Iya dong, gitu loh. Soalnya kalau teman-teman masuk di tim kita, ya ayo. Nah, tadi lead to the vision. Lead to the vision. Jadi teman-teman harus punya visi dan visi itu harus jelas dan itu bisa tersampaikan dengan sangat baik. Maka teman-teman itu harus banget punya namanya kemampuan untuk communicate atau berkomunikasi. Sampai apa lo aku? Kemampuan untuk berkomunikasi. Teman-teman harus bisa untuk menyampaikan pendapat, teman-teman harus bisa untuk menyampaikan ide, teman-teman harus banget bisa untuk bersosialisasi satu sama lain. Kak, aku kan thinking, aku kan nggak bisa. Kalau itu emang aku lemah, gitu loh. Ya, kalau misalkan emang udah tahu itu kelemahannya, seperti yang dijelaskan sama teman-teman promotor, teman-teman nyari sendiri di kontennya Stephen Family, atau teman-teman waktu join di kelas Rubik sebelum-sebelumnya, maka sadari itu sebagai kelemahan. Sadari supaya tidak jadi penghambat. Oke Kak, aku thinking, berarti aku punya kelemahan, kelemahannya itu untuk bersosialisasi. Maka bagaimana caranya untuk bersosialisasi? Versi thinking. Ada nggak? Ada. Teman-teman harus belajar, teman-teman harus cari. Betul. Makanya tadi Kak Dinda di awal menyarankan buat teman-teman ikutan di workshop Stephen level 1, level 2. Dan di level 1 sama level 2, nanti di situ akan diterangkan dengan sangat-sangat jelas. Kak, kalau aku udah ikut di workshop Stephen level 1, level 2, tapi kok ada pembahasan yang belum dibahas nih? Oke, ayo kita bahas. Gitu. Karena memang sejatinya konsep Stephen ini dibuat untuk memudahkan teman-teman. Gitu. Termasuk teman-teman yang ingin menjadi seorang leader. Akan sangat-sangat mudah ketika teman-teman sudah tahu potensinya itu ke arah mana dan kelemahannya di mana. Karena kelemahan Anda itu supaya teman-teman tidak terhambat. Udah kok itu aja. Dan setelah teman-teman bisa mengkomunikasi, teman-teman juga harus bisa menghandling, gitu loh. Menghandling. Menghandling itu maksudnya kayak gimana, Kak? Maksudnya itu adalah teman-teman mengatur, menghandle atau menangani semua kejadian-kejadian yang ada di lead, yang ada di tim yang teman-teman pimpin, di tim yang teman-teman lead gitu loh. Menghandling itu nggak sesederhana kayak kita menangani konflik gitu aja, enggak gitu loh. Termasuk ketika apa namanya perusahaan itu sedang atau misalkan di tim kita sedang ada gangguan, masalah teknis ataupun non teknis gitu loh. Benar-benar kita harus bisa menghandle semuanya. Maka kita harus upgrade diri. Menghandle itu enggak cuman kemampuan thinking, gitu. Tapi beda-beda. Nah, makanya seru banget kan menjadi seorang leader kan. Dan kalau misalkan kita sudah pada titik di mana kita tuh menjadi seorang leader, gitu loh. Aku yakin teman-teman di sini juga ada sebagian mungkin sebagai seorang leader, mau itu di timnya atau paling sederhana di keluarganya. Jangan lupa, teman-teman harus punya yang namanya sense of exemplary, gitu. Exemplary itu maksudnya kayak gimana sih? Teladan. Udah sesederhana itu. Karena bagi seorang pemimpin itu harusnya
itu harus bisa menjadi seorang teladan yang terbaik gitu di timnya, di keluarganya, di organisasinya gitu. Menjadi tim yang terbaik, menjadi orang yang terbaik yang bisa menjadi suri tauladan. Yes, kita memang punya, apalagi kalau misalkan yang muslim kita punya suri tauladan yang terbaik gitu loh. Tapi apakah salah kalau misalkan kita menjadi suri tauladan yang mana kita sudah menaati teladan dan ternyata direalisasikan dengan adanya kita. Tentu kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa gitu loh. Maka di sini Bos Dika mengajak teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman sudah ikut di workshop Stephen level 1, karena ini syaratnya ya, teman-teman bisa ikutan di workshop Stephen Thematic Leadership. Gitu. Kebetulan Bos Dika juga akan membersamai, jadi nanti silakan teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau ditanya, ada yang mau dibahas tuntas terkait dengan leadership itu sendiri, silakan yuk bareng-bareng kita pelajarin. Gitu. Kak, ini apakah wajib? Enggak kok. Gitu. Nah, ini sifatnya jadi ajakan aja. Tapi akan sangat-sangat disarankan buat teman-teman yang sekarang posisinya itu sebagai leader, yang sekarang posisinya itu sebagai pemimpin, baik itu di organisasi formal ataupun non formal seperti keluarga atau organisasi di rumah, sehingga teman-teman bisa lebih luar biasa lagi menjadi seorang leader. Gitu. Nah, ini ada Kak Niar langsung bertanya, berarti kuncinya tuh good communicate, handling, and good exemplar ya Kak? Yes, of course Kak Niar. Dan ini sebenarnya secara umumnya ya, gitu loh. Karena kalau misalkan kita hanya good communicate, itu pasti orang feeling itu udah kebantu banget, gitu loh. Kenapa sih orang feeling itu kok kebantu di good communicate-nya? Yes, karena memang dia terbiasa untuk berbicara gitu loh. Untuk dia tuh ngobrol. Tapi apa sih yang bisa menjadikan seorang feeling itu menjadi leader terbaik? Kira-kira butuh apa teman-teman? Nah, itu. Bukan handling, bukan di good exemplar aja. Tapi butuh apa? Butuh orang lain. Butuh orang lainnya siapa? Salah satu yang diperlukan oleh orang feeling, berasa nggak sih kalau misalkan ada leadernya itu leader feeling. Tapi kalau feelingnya itu punya visi yang luar biasa besar, wah itu nggak ada obatnya teman-teman. Itu keren banget. Gitu. Makanya intuiting itu mendukung feeling, di mana feeling itu akan menerima dan harusnya terstimulus dengan ide-ide dan juga wawasan yang dimiliki oleh intuiting. Gitu. Makanya keren banget. Itu dipelajarinnya di mana? Pelajarin di workshop Stephen level 2 gitu. Ini kebetulan ada bukunya di depan saya nih, jadi saya kepikiran. Kayak gitu. Pendekatan dan juga pengaruh. Kalau atasan dengan tipe feeling, oh ini Om Henry, Masya Allah. Kalau atasan dengan tipe feeling, tapi tukang ngomel, itu gimana ya Kak kita menyikapinya? Jadi gini, Masya Allah nih. Oh, langsung dari apa namanya senior kita. Ada Om Henry. Izin jawab ya Om ya. Semoga nanti teman-teman yang memiliki kendala yang mirip-mirip juga jadi teratasi juga. Jadi gini, ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita pasti bisa menilai dong, ya kan? Si orang tersebut ini berada dalam kondisi yang negatif atau kondisi yang positif, gitu loh. Kita lihat dulu, kira-kira ngomel-ngomelnya itu dia dalam kondisi yang seperti apa, gitu loh. Kalau misalkan ternyata omelan-omelan tersebut adalah omelan-omelan yang ternyata benar dan itu sifatnya itu masukan, maka jangan dimasukkan ke hati. Ya, jangan kita yang baper kan gitu. Orang feeling yang baper, udah biarin aja feeling yang baper, jangan kita ikutan baper. Kak, kan aku juga feeling, berarti lebih ngerti lagi. Gitu. Dan kita bisa, ada salah satu tekniknya itu ketika kita mendapatkan report, ya, kita bisa coret atau hiraukan yang sifatnya itu opininya, bagian-bagian yang menusuknya. Jadi kita fokus ke poin-poin, apa namanya, yang jadi input buat kita gitu loh. Ini ilmunya dari teman-teman di desainer yang kalau dapat revisian kadang dimaki-maki sama kliennya, Masya Allah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Berarti kita sikapi dengan santai dulu. Kita coba lihat permasalahannya secara lebih luas lagi. Kira-kira apa sih yang diomelin itu? Apa sih yang dikasih tahu? Kalau misalkan baik kita ambil, kalau misalkan ternyata nggak baik pun ya karena posisinya dia seorang leader ya sudah kita maklumin aja gitu. Dan kalau misalkan leadernya feeling mungkin nanti di suatu saat atau di saat-saat yang lain bisa kita ajak ngopi atau kita kasih hadiah kecil-kecilan supaya apa? Supaya hatinya itu nyaman dan tenang dan kita dapat satu tempat di hatinya. Asik. Feeling kan mainnya di cinta ya. Oke, ini ada yang raise hand juga, ada Kak Lia.
kalian mau nanya juga? Mau ditanya langsung atau saya bacain aja? Izin bos kalau boleh tanya langsung aja gimana biar Boleh, biar siap. Silakan, langsung. Kalia. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Selamat Em, malam. iya, gini bos. Ini saya memposisikan diri saya sendiri kan. Hmm, Saat ini kan, alhamdulillah saya ini ada menduduki suatu jabatan yang mana saya seorang kasih di kelurahan. Itu kan posisinya juga saya ada atasan ya, lurah, dan ada hmm. di bawah saya itu ada staff saya, mereka itu honorer. Nah, sedangkan ini honorer ini mereka itu usianya itu jauh lebih tua dari saya. Nah, terkadang posisinya ini nih saya ini agak keberatan, agak agak canggung untuk memerintahkan kepada mereka. Terkadang mereka itu nggak responsif sama kita. Jadi apa yang harus kita Oke. lakukan ya? Itu posisinya saya ini MK-nya IE juga kan, IE. Oke, Masya Allah. Siap. Terus juga untuk saat ini juga saya dipercaya untuk rangkap jabatan karena sekretaris lurahnya itu lagi kosong. Jadi saya jadi PLT Sekur juga gitu, Bos. Gimana Bos Oke. menyikapinya? Makasih ya. Masya Allah, siap. Terima kasih Kalia. Luar biasa ini pertanyaannya nih. Berdasarkan real case ya. Asik. Nah gini, kalian bisa memanfaatkan sebagai seorang intuiting extrovert untuk mencari sudut pandang yang kira-kira si orang tersebut kenapa sih kok nggak nurut sama kita gitu loh. Jadi menggunakan sudut pandang kekuatan intuitingnya ya untuk melihat hal tersebut. Karena gini, bisa jadi ketika apa namanya, ya mungkin ini terjadi kita mencerminkan ke diri kita sendiri mungkin gitu loh. Kalau kita tiba-tiba nih ya, tiba-tiba kita udah senior, kita udah apa namanya, punya pengalaman lah. Tapi ternyata kok ada orang yang lebih muda dari kita, tiba-tiba mimpin gitu loh. Tiba-tiba mimpin, ya entah mungkin karena memang, deket ataupun, apa namanya, dia punya value, dia tiba-tiba diangkat gitu loh. Perasaan kita gimana? Gitu loh. Atau jangan ngomongin perasaan deh, pikiran kita gimana deh? Gitu. Pasti ada dong kayak misal, "Ih kok dia bisa gini ya?" Pasti ada, timbul hal yang seperti iri hati, terus juga ada yang nggak suka gitu. Nah, kalian sebagai seorang intuiting bisa menggunakan sudut pandang itu dan melenyapkan rasa-rasa itu. Caranya gimana? Caranya adalah sebagai seorang intuiting, yuk menjalarkan kemampuannya. Jadi menggunakan, 100% kemampuan intuitingnya, kemudian menjalar. Dari sisi apa? Ke sisi feeling-nya, gitu. Coba lebih, bersosial, coba lebih kayak ngobrol gitu loh. "Kak, pertama-tama mungkin ditolak," gitu loh. "Kalau misalkan saya nggak berani gimana?" Nah itu dia, coba dulu aja, coba dulu. Yang penting, Kak Lia, Bu Lia, di sini sudah berusaha, tapi berusahanya nggak cuman berusaha yang biasa aja, gitu loh. Karena kan posisinya ini adalah pekerjaan dan pekerjaannya itu menjadi profesi yang wajib, dan kalau ternyata pas lagi di kerjaan, tiba-tiba bawahannya atau karyawannya itu nggak sesuai dengan apa yang diinstruksikan, kan malah bahaya ke kita dong, ya kan? Makanya sebenarnya apa yang mereka lakukan itu kan buat kepentingan kita juga, ada kepentingan kita di sana. Maka coba untuk lebih bersosial lagi, ngobrol lagi, gunakan kemampuan intuitingnya untuk melihat sudut pandang dan juga untuk ngobrol dengan wawasan yang lebih luas. Walaupun yang diajak ngobrol itu bapak-bapak atau ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu malah lebih enak kayaknya karena kan kalau misalkan sesama perempuan bisa kayak saling sharing, curhat gitu. Jadi penyalur aspirasi juga. Bukannya memasking atau kita itu menyamar menjadi seorang feeling, bukan, tapi menggunakan kemampuan intuitingnya untuk lebih bersosial aja, karena sosial itu kemampuan semua orang kok, gitu. Nah, teknis konkretnya gimana? Kalian bisa, membuat list gitu loh, merencanakan konsepnya. Jadi pertama kali list dulu siapa aja karyawan yang ada di bawahnya, gitu. Terus gunakan sudut pandang karyawan itu, kira-kira karyawan itu atau si orang tersebut, kira-kira posisi profilnya itu seperti apa, gitu loh. Keluarganya bagaimana, si anak ini seperti apa, terus dia tuh punya masalahnya masalah di mana, secara, profesional masalahnya di mana, secara non profesional itu dia punya, hambatan-hambatan apa. Siapa tahu dengan, Bu Lia scanning hal tersebut dan ternyata ketahuan, itu bisa jadi nilai plus gitu loh, dan value tambahan ketika, Bu Lia bisa membantu seseorang, gitu. Emang sih Kak, emang takes time banget, cuman kalau misalkan itu bisa kita
lakukan, mungkin itu akan menjadi investasi yang luar biasa di masa depan, gitu. Apalagi kan kaitannya di bidang pemerintahan ya, gitu. Semoga menjawab ya, Bu Lia ya. Ntar kalau misalkan ada yang pengen ditanya lagi, yuk kita diskusi lagi. Oke. Nah, ini ada Kaniar. Kaniar mau nanya langsung? Boleh? Ya, Kak Dika, aku mau nanya langsung. Boleh, Assalamualaikum siap Kaniar. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak Dika, off-cam Waalaikumsalam soalnya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap, aman. Aman. lampunya udah dimatiin. Jadi gini Kak Dika, Hmm, eh, waktu semasa kerja sama sekolah juga sih, aku keseringan tuh beberapa kali lah sering disuruh jadi leader dari suatu tim. Nah, tapi oke. setelah aku evaluasi, eh, ada beberapa timku yang sering ngeluh ketika harus satu tim sama aku karena mereka ngerasa capek kalau satu tim sama aku. Alasannya karena satu, saya terlalu perfeksionis, terus kerjaan maunya kelar rapih, perfect lah pokoknya. Terus kayak misalnya gini nih, terakhir saya kerja sebagai guru kan, jadi koordinator ekskul yang mana semua guru ekskul itu harus buat program. Oke, siap. Em, saya udah ngasih format programnya gimana, tapi tuh ada beberapa guru yang kayak maunya tuh terima jadi aja gitu, padahal itu kan ada fee-nya dari mereka buat program itu. Terus mereka ngerasanya yang, "Kok ribet banget sih kalau yang nge-lead itu Buniar?" Gitu. Padahal kan ini tinggal tinggal copy paste aja ya. Terus saya bilang, "Ya kalau tinggal copy paste, ya udah copy paste aja, yang penting kerjain sendiri," gitu. Intinya tuh ada beberapa orang yang, sering ngeluh ketika di-lead saya karena ngerasa capek, sayanya terlalu perfeksionis, nggak mau yang instan, Oke. terus ya begitulah. Nah, ini permasalahannya kebetulan kan, aku ngelanjutin kuliah dan, di organisasi kampus itu disuruh masuk ke salah satu divisi. Nah, gimana nih Kak caranya supaya menghindari, apa ya, ya menghindari sifat tersebut gitu. Karena emang, eee, mungkin saya kalau kayak di rumah gitu, suami mandangnya saya tim mager ya. Karena kalau ya pokoknya kalau udah ketemu Oke, kasur tuh tiduran aja gitu. Tapi kalau masalah kerjaan, nggak tahu kenapa saya maunya tuh bagus, rapi, segala macem, dan kadang emang saya agak ngegas gitu. oke, Kalau oke, bukan oke. udah nggak sesuai target, atau misalnya, terlambat lah segala macem, saya agak ngegas gitu. Gimana ya Kak Dika ya? Oke. Makasih banyak. Pertama kita garis bawahi dulu. Kira-kira kalau misalkan ngegas dan sesuai target itu sifat positif apa negatif? Oke. Ngegasnya negatif sih Kak kayaknya. Karena Oke, itu juga gini. jadi keluhan suami, gitu. Padahal Oke. menurut menurut aku biasa ya ngomong, cuman menurut suami juga karena mungkin suami juga Sunda ya kayak, "Bu, please nggak usah ngegas," gitu. Oke, siap. Ini seru nih. Jadi gini, kalau misalkan sama suami itu fair ya, karena Kaniar itu posisinya itu sebagai seorang istri ya, gitu loh. Jadi bukan seorang leadernya atau pemimpinnya. Jadi kalau misalkan emang dari suami bilang seperti itu, ya sudah itu terima aja. Cuman kalau misalkan Kaniar itu sebagai seorang leader, gitu, saya pernah ketemu sama beberapa, leader juga dan ini mayoritas dari cerita leader-leader. Kalau misalkan teman-teman ikutan di podcast-nya, apa, mungkin dikasih solusi ataupun di, podcast-nya Close the Door, Deddy Corbuzier, itu pasti ketemu sama banyak-banyak orang-orang hebat, gitu loh, orang-orang besar. Dan orang-orang besar atau orang-orang hebat, kayak, apa ya, mereka tuh tidak menjadikan kelembutan itu sebagai, eee, apa ya istilahnya ya, satu metode cara untuk kita melemahkan, enggak, gitu loh. Malah kalau misalkan kita lihat dari para pemimpin, contoh pemimpin dunia, itu pada keras-keras gitu, pada kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng terhadap apa? Terhadap prinsipnya, gitu loh. Nah, pertanyaannya gini, seberapa kuatkah kita atau seberapa value-nya kita atau seberapa tinggi human capital kita
sehingga kita bisa ngegas hal tersebut ke orang-orang yang ada di bawah kita, gitu loh. Dan ini pertanyaan harus dijawab, kira-kira kita punya value nggak? Gitu loh. Kalau misalkan kita nggak punya value atau kita tuh bukan siapa-siapa atau kita tuh belum kerasa dampaknya bagi mereka, pasti mereka nggak mau ngikutin, gitu loh. Pasti mereka nggak mau ngikutin. Nah, aku secara tegas bilang kalau misalkan di sisinya Kaniar sebagai seorang leader itu adalah hal yang bagus banget, hal yang bagus banget, gitu loh. Kenapa kok hal yang bagus? Karena dengan kita mencapai ke target dan juga kita perfect dalam pengerjaan, apalagi kan emang pikiran sensing itu tugas dan hasil, itu udah terbaik, itu best banget. Jangan diturunin tensinya, gitu loh. Justru harus dinaikin lagi. Dan Kaniar salah satu caranya, kan Kaniar sensing ya, Kaniar sensing. Dan kebetulan Iya. orang-orang Indonesia ini juga orang-orangnya kan feeling ya banyaknya ya, gitu loh. Seperti yang kita pelajari di workshop Stephen level 2, ini buat teman-teman juga jadi sharing-sharing sedikit ya. Archetype-nya orang Indonesia itu ternyata kebanyakan feeling, gitu loh. Dan orang-orang feeling ini orientasinya itu sama hasil dan juga faithfulness atau kenyamanan lah, gitu loh. Mereka sebenarnya menuntut apa sih? Hasil dan juga kenyamanan. Makanya ketika disuruh kerja nggak mau, kan gitu ya. Maka jangan pas lagi tegang kita ikutan tegang, gitu loh. Sebagai seorang sensing kan ya bisa kasih hadiah gitu loh. Misalkan lagi santai lagi apa gitu. Ada niat terselubung nggak? Ya sebenarnya niat terselubungnya agar dia mau nurut sama kita gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak ditulisin niat itu ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak kasih hadiah yang kecil-kecilan. Jangan lupa karena kita ngasihnya orang-orang Indonesia dikasih surat gitu loh. Gitu. Yang kedua, kalian bisa sedikit berpolitik di ini juga menjawab teman-teman apa namanya leader ya buat teman-teman yang lain di posisi yang lain. Kalau misalkan menemukan masalah yang serupa atau mirip-mirip dan di sini posisinya Kaniar ini lebih strong karena sebagai seorang sensing, maka Kaniar perlu ada orang atau ada kayak tangan kanan yang mungkin dipercaya sama seluruh orang di komunitas atau di tim tersebut yang mungkin MK-nya bisa jadi feeling gitu loh. Atau kalau misalkan nggak feeling, yang penting dia jadi pusat suaranya gitu loh. Sehingga nanti dia akan menampung aspirasinya. Sebenarnya teman-teman maunya ke arah mana sih gitu loh. Dan teman-teman sedang merasa apa sih? Ini bisa nggak di-push kayak gini? Atau kita tuh perlu sesuatu hal yang beda atau apa? Nggak sih gitu. Sehingga apa? Sehingga Kaniar bisa nge-push secara kencang di bagian atas, tapi di bagian bawah itu teman-teman ternyata siap untuk menerimanya. Jadi kayak nggak ada obrolan-obrolan di bawah tanah lagi. Gitu. Oke, dapat ya Kaniar ya? Jadi Kak, nggak perlu apa namanya, nggak perlu pusing kayak aku harusnya kayak gimana ya, aku harus ngeri. Nggak, Kaniar jadi diri Kaniar aja karena itu merupakan sensing yang positif dan insya Allah ketika sensing itu sudah mantap dengan pilihannya, karena sensing ini kan berpikirnya itu dari pengalaman ya dan orientasinya iya. yang tadi tugas dan juga hasil, maka itu udah hal yang bagus. Nah, tingkatin lagi sensingnya dengan cara apa? Menjalar Kaniar tadi, menjalar ke arah feelingnya gitu loh. Berarti harus kalau misalkan bisa ambil hatinya teman-teman gitu loh dengan cara sensing aja ya. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai cara yang lain. Cara yang sensing aja. Dikasih hadiah kayak kecil-kecil atau berteman dengan mungkin salah satu feeling atau salah satu ketua leader di situ. Oh ya gini, teman-teman, ada satu hal yang waktu itu di-sharing sama guru saya di sosiologi. Jadi ada yang dinamakan pemimpin secara formal sama pemimpin secara informal. Pemimpin secara formal itu yang memang jelas-jelas ada namanya sebagai seorang leader. Kayak tadi, Kaniar menjadi ketua organisasi gitu loh, atau ketua kumpulan ketua-ketua eskul atau guru-guru eskul gitu loh. Nah, itu leader secara formal. Tapi ada leader yang secara informal loh, gitu loh. Leader secara informal itu yang biasanya kita panggil jadi kayak ketua gengnya atau ketua adatnya gitu loh. Nah, kalau misalkan kita menjadi seorang leadernya secara formal, tapi kita nggak megang secara informalnya, maka kita harus cari orang itu siapa, gitu loh. Dan kalau bisa kita ambil, gitu loh. Kita ambil dan kita coba kerja sama sama dia, gitu loh. Karena dua sinergi ini sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misalkan nanti ternyata ketua adatnya dia atau ketua gengnya ternyata nyuruhnya yang lain,
wah bisa was-was kita juga. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Kanir ya. Iya Kak, menjawab. Oke. Kak, punten. Tadi Boleh. kata ngasih hadiah berupa surat. Karena sebelum-sebelumnya emang aku maksudnya setiap mereka habis ngerjain program itu, aku pasti ngasih bonus tambahan plus aku kasih hadiah barang. Nah, tadi kan Hmm. Kakak bilang ngasih surat ya. Hmm. Maksudnya tuh surat apa? Surat apa? Suratnya itu, wah ini Kanir harus belajar sama suaminya nih, yang feeling. Gitu. Jadi suratnya buat teman-teman kayak bunyinya tuh kayak terima kasih ya sudah berusaha gitu loh. Ini Semoga nanti ini. ucapan terima kasih gitu Iya, ya Kak ya. betul. Oke deh. Yang lembut tapi nggak template ya. Karena orang feeling tuh nanti dia akan ngebaca gitu satu sama lain. Ntar Oh, kalau oke misalnya, oke. apalagi yang sensing ini kan tipikalnya adalah dia suka banget ngetemplate ya. Iya, iya benar Kak, benar. Nah, jadi kalau bisa nanti pas lagi nulis surat atau apa, jangan template. Kita jadi kayak bener-bener apa namanya, secara personalize, secara personal kita Mm-mm. ngasih terima kasih itu ke dia, gitu loh. Nah, Oh caranya iya. gimana? Kan ya bisa coba telusurin satu persatu. Emang lagi-lagi ya tadi dibilang emang agak effort sih, gitu loh. Makanya enak banget kalau misalkan ada si orang yang tadi jadi ketua adat atau ketua gengnya, kita jadiin tangan kanan kita. Itu akan sangat-sangat membantu. Terima kasih ya, eh kamu telah berusaha kayak gini. Ternyata program-programnya juga sederhana, tapi ternyata bisa diikutin sama anak-anak, misalkan di sekolah kayak gitu ya. Anak-anak juga jadi Mm-mm. senang. Ini anak-anak juga titip terima kasih gitu, gitu. Jadi kayak Oke sensing yang deh. menyeluruh. Namanya Siap, kemampuannya makasih banyak menjalar Kak ya. Dika. Iya, Iya, sama-sama kan menjawab ya. banget. Makasih. Ya, jadi jangan ragu teman-teman sebagai seorang leader, gitu loh. Yang mana leader itu emang dari diri kita sendiri. Jangan ragu-ragu untuk kita bisa menjalarkan kemampuan kita, gitu loh. Jadi, yes, kita emang harus fokus sama diri kita. Kalau sensing ya jadi sensing, thinking jadi thinking. Cuman jangan terlalu apa ya? Kita jadi mencemooh orang lain. Ya aku kan sensing, ya aku kan emang sukanya kayak gini, kayak kamu harus nurut dong gini-gini. Yes, kalau misalkan kita punya value dan kita punya posisi yang tinggi, it's okay, itu nggak ada masalah banget. Tapi kalau misalkan kita belum tinggi-tinggi amat, nah ini akan jadi masalah. Kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Ini ada Bu Desi. Halo Bu Desi. Kan saya Sensei Asrofat, testi dari tim staff saya terlalu cepat. Oke. Sensing terlalu cepat ini sudah biasa ya. Sementara menurut VV saya menganggap stafnya itu terlalu santai karena saya sangat terpicu dengan target. Apa yang harus saya lakukan agar bisa bersinergi? Ini mirip sama yang tadi dilakukan sama Kak Niar ya, Bu Desi ya. Jadi salah satu caranya adalah Bu Desi dengan cepat itu, apakah mampu untuk menggapai target dengan lebih baik nggak? Kalau misalkan emang dapat menggapai target dengan lebih baik, maka ya sudah jadi diri Bu Desi aja, gitu loh. Jangan jadi diri yang lain. Nah, ingat ketika kita memimpin itu seperti kita lagi ngasuh anak gitu loh. Jangan di-push terus-terusan, pasti stres anaknya gitu loh. Anak buah kita juga sama, tim kita juga sama. Maka harus ada kalanya kita kayak memberikan hadiah. Apalagi ini bahasanya sensing juga ya. Jadi kayak tadi memberikan hadiah gitu loh atau mungkin kayak makan-makan atau hadiah kecil. Jangan lupa dikasih surat juga gitu loh. Suratnya surat apa? Mungkin jadi amunisi. Kalau saya dulu di kuliah itu suka banget waktu sebelum ujian, biasanya teman-teman tuh ada yang suka bagiin amunisi gitu loh. Kita saling tukar kado. Nggak tukar juga sih. Ada yang banyak yang nerima, ada yang banyak yang ngasih gitu loh. Jadi tercipta suatu hubungan yang harmonis dan indah, apalagi sebagai seorang sensing yang memang orang sensing tuh agak kesulitan main di arah sana, kayak gitu. Semoga bisa menjawab juga ya Bu Desi ya. Jadi nggak perlu jadi orang lain, jadilah Bu Desi seperti sensing pada umumnya dan pada baiknya itu seperti apa. Optimalkan kemampuan itu, lalu coba cari solusinya, gitu. Solusinya kayak gimana? Yang tadi saya sudah sebutin, tambah coba ambil hati ketua adatnya di sana, gitu. Wow, Masya Allah ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak Januar. Halo Mas Dika, bolehkah bahas bahasan ini? It's okay apabila. Oke, siap. Wah, ini bahasannya jadi ke arah situ ya. Siap. Jadi gini, gimana sih, apa
it's okay nggak sih kalau misalkan kita udah dididik secara bukan natural, nurture. Jadi nurture itu sebenarnya bukan natural atau bentukan. Jadi bentukan kita itu ternyata nggak sesuai sama genetik kita, nggak sesuai sama naturalnya kita. Contohnya gimana? Sensing yang dia itu belajar di meteorologi terapan. Wow, kan mantep ya. Bayangin sensing, terus dia belajarnya di meteorologi terapan. Mainnya di riset, mainnya di data gitu loh. Mantap nggak? Wah, pasti mantap banget. Nah, pilihannya dua, teman-teman. Pilihannya dua. Selalu ada pilihan gitu. Yang pertama, mau nggak keluar dari sana dan menjadi naturalnya itu seperti apa? Naturalnya seperti apa? Naturalnya itu udah pasti yang terbaik gitu loh. Cuman kalau misalkan keluar di tengah jalan, ketika teman-teman memilih suatu jalan, yang mana jalan itu berbeda dari yang sudah kita ambil, maka pasti akan mulai lagi dari nol. Nah, siap nggak mulai lagi dari nol? Contoh misal, teman-teman udah kerja nih gitu loh. Kerja udah 10 tahun gitu loh. 10 tahun gajinya sekian. Teman-teman mau turnover, mau keluar atau mau ganti. Kira-kira ada nggak perusahaan lain gitu loh. Atau ada nggak tempat di luar sana yang mampu menghargai teman-teman seperti sekarang gitu. Nah, pikirin itu dengan sangat matang, dengan sangat baik gitu loh. Itu kalau misalkan di workshop Steven level 2, kita nyebutnya itu sebagai tobat profesi gitu. Tobat profesi. Bagus nggak? Bagus kok. Dan itu akan lebih menyenangkan insya Allah. Kenapa? Karena sesuai banget dengan nature. Tapi apakah kita bisa terus bertahan di bidang yang bukan kita? Kalau misalkan emang kita sudah merasa enjoy, sudah merasa nyaman, it's okay. It's okay banget overall untuk kita tetap lanjut di bidang yang sudah menjadi nurture-nya kita. Contoh seperti yang saya ceritakan di komunitas, ada seorang thinking introvert yang dia itu sudah nyaman di dunia marketing, terutama di digital marketing. Tapi kalau misalkan dia tak berjuang di situ sebagai seorang marketer, pasti lambat laun akan kalah dengan siapa? Dengan intuiting gitu loh. Secara ide, gagasan, sudut pandang dan lain sebagainya. Tapi apakah thinking tidak bisa bertahan? Jawabannya bisa. Menggunakan kemampuan thinkingnya untuk terus belajar menemukan strategi terbaik hingga nanti dia menjadi marketer expert dan mungkin nanti dia bisa buka kelas. Jadi tujuannya nanti ke arah sana. Kayak gitu. Itu untuk struggling di pekerjaan atau profesi kita. Yes, apakah itu kemampuan seorang leader? Yes, itu adalah kemampuan seorang leader. Yang tadi ya di bagian kedua itu adalah upgrade dan keep it up gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk kita upgrade diri dan juga keep it up. Selalu ada solusi kok, selalu ada solusi kok. Dan ini akan jadi makin spesifik ketika teman-teman cerita satu sama lain gitu loh. Kayak contoh misal yang tadi saya ceritakan, sensing terus mainnya di ranah penelitian riset meteorologi bisa nggak? Bisa aja kalau misalkan dia dengan kemampuan sensingnya mencari banyak referensi, menghafalkan seperti layaknya kamus, sehingga ketika dia ditanya atau melakukan ada ujian yang kebetulan datang kepada dia, dia bisa jawab gitu loh. Ada intuiting tapi di pekerjaan yang sifatnya rigid gitu loh, atau SOP bisa bertahan nggak? Ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Asalkan nanti di pekerjaan dia sudah nyaman, kalau misalkan ternyata dia tidak nyaman, dia harus cari pelariannya, dia harus punya hobi yang nanti mampu untuk memuaskan hasratnya. Feeling bisa nggak? Feeling kalau misalkan dia misal ada feeling tapi mainnya di konteksnya itu keilmuan gitu. Misalkan feeling tapi belajarnya di matematika. Kira-kira bisa nggak? Kalau misalkan dia sudah jatuh cinta dengan matematika tersebut, dia pasti bisa. Gitu loh. Cara strugglingnya gimana? Cara strugglingnya adalah dia harus cari temen, gitu loh. Cari sahabat yang mampu mensupport dia sepenuh hati. Gitu. Nah, ini lanjut sedikit Kak Putri. Saya FE, bagus nggak sih? Saya punya partner seorang SE, partner bisnis ceritanya. Jadi gini, kalau misalkan kita, eh ini sebagai tambahan ya buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat secara Steven, eh semua hubungan itu bagus. Selama hubungannya positif. Oke? Oke? Selama hubungan itu positif, semua hubungan itu bagus gitu loh. Itu akan memberi dampak yang positif. Contohnya gimana? Kak Putri ketika berpartner dengan seorang sensing, pasti nanti Kak Putri akan terbawa hal-hal yang sensing. Contohnya kayak gimana? Yang tadi diceritain sama Bu Desi.
cepatnya, tuntasnya gitu loh, gercepnya, pasti feeling-nya akan lama-lama tergerak ke arah sana, gitu loh. Cuman pasti akan ada sisi yang kayak, kok capek kita yang ngikutin orang sensing, kok kita lama-lama lelah ya, gitu loh. Nah, negativitas mulai muncul. Kenapa? Seiring berkurangnya tenaga, gitu loh. Karena posisinya feeling itu mendukung sensing, yang mana feeling memberikan energi ke sensing. Sensingnya jadi makin bersemangat, feelingnya jadi makin capek gitu loh. Dan ketika capek ini, feeling itu biasanya kayak ngeluh gitu loh. Udah mulai negatif, bukan negatif thinking ya, tapi negatif feeling gitu loh. Nah, mulai di situ. Siapa yang masuk? Setan-setan masuk. Wah. Dan hubungan yang tadinya positif jadi hubungannya makin negatif. Nah, makanya kalau ketika kita lagi berbisnis ataupun kita punya pasangan gitu loh. Pasangan apa aja sebenarnya masih ada bagusnya, tapi ada yang direkomendasikan Steven juga ya. Tentu itu akan sangat-sangat memudahkan. Tapi tergantung dari kebutuhan kita dalam berbisnis itu seperti apa. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Putri ya. Gitu. Tapi emang kok kalau misalkan punya partnernya feeling itu capek. Sorry, bukan feeling, sensing itu capek. Kenapa? Karena kebetulan partner saya feeling juga. Oke Mas Dika, terima kasih nih udah dijabarin jadi kepo Wesel 1 dan 2. Iya, silakan. Kalau misalkan, jadi gini teman-teman, worth it gak sih sebenarnya kita ikutan di workshop Steven level 1 sama level 2? Sebenarnya kalau misalkan cuman level 1 aja, itu kayak apa ya, ngepas aja gitu loh, tanggung. Jadi emang harus tuntasin sampai ke workshop Steven level 2. Bahkan sebenarnya kalau misalkan mau lihat bukunya, kelihatan nggak? Bukunya itu setebal ini teman-teman, gitu loh. Ya, nggak kelihatan ya. Bukunya tuh setebal ini. Dan ini tuh adalah materi workshop Steven level 2-nya aja. Workshop Steven level 1-nya nggak, gitu loh. Kalau nggak salah ada bukunya sendiri juga. Dan ketika kita sudah memiliki kemampuannya, kemampuan sebagai seorang promotornya ya, ini bebas ya teman-teman, kalau misalkan nanti tertarik buat bisnisnya boleh, kalau misalkan tertarik buat belajarnya aja, sok mangga, nggak ada masalah. Cuman emang ilmunya ini Masya Allah, gitu loh. Nanti akan ketemu, kayak apalagi kita seorang leader, kita bisa ngelihat seseorang secara objektif banget kira-kira dia lagi kenapa dan kenapa nggak mau nurut. Contoh misal, kita tahu nih ada salah satu karyawannya feeling, terus dia kok nggak mau nurut atau kerjanya itu underperform. Di tim kita kok underperform, dia disuruh itu nggak mau nih ngomel. Kita cari tahu deh, kita telusurin. Pasti nanti ada masalah sama orang, entah itu sama orang di tim tersebut, atau bahkan sama kita, atau bahkan sama ada masalah keluarganya, gitu loh, yang mempengaruhi performa kerjanya. Dan itu performanya baru feeling, gitu loh, belum yang lain. Gitu. Itu contoh aja. Nah, worth it nggak sih? Worth it banget, worth it banget. Kalau misalkan teman-teman nggak buat apa namanya bisnisnya, nggak tertarik ke bisnisnya sebagai seorang promotor, it's okay. Cuman ilmunya itu nggak bohong deh, kepake, pasti kepake. Gitu. Kak, kalau feeling capek kan jadi negatif feeling. Kalau sensing jadi gimana Kak? Jadi negatif sensing. Ini dibahas juga di workshop Steven level 2, ada sensing-sensing negatif, ciri-cirinya itu misal suka main fisik, terus kalau ngomong itu apa ya, sebenarnya orang sensing itu emang secara netralnya ngomong itu nyablak, cuman nyablaknya itu nggak dipikir banget lah gitu loh, alias nggak mikir. Jadi sensing nggak mikir, kan jadi negatif banget gitu. Negatif sensing ya. Gitu. Dan masih banyak lainnya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kita mau ngobrol lagi, kita ketemu lagi yuk di workshop Steven tematik leadership. Kalau misalkan teman-teman belum bisa ikutan dulu nanti di workshop Steven level 1. Nanti kita ngobrol lagi terkait dengan leadershipnya. Dan tenang aja, leadership ini akan ngaruh ke profesi kita. Untuk teman-teman yang berprofesi dan juga merintis jalan karirnya, dan juga buat teman-teman yang berusaha gitu. Karena biasanya diriku juga sharing-sharing terkait dengan profesi dan juga bisnis gitu. Oke, so that's it teman-teman. Satu pertanyaan terakhir tadi ditanya sama Mbak Salsa, versi cerdasnya atau versi leadernya masing-masing ya. Ini sebagai penutup ya teman-teman ya. Semua orang itu bisa jadi leader, cuman versinya beda-beda gitu loh. Tapi emang loh, kalau misalkan kita di versi negatif diri kita nggak akan bisa jadi seorang leader yang baik gitu loh. Maka yang pertama harus menjadi
di kondisi positifnya kita gitu loh. Dan kondisi positifnya kita itu beda-beda. Kayak misal feeling itu dia mampu untuk mengajak orang lain, itu masuk ke kategori yang positif. Thinking itu mampu untuk berpikir dan juga menerima pendapat, itu juga termasuk yang positif gitu loh. Tapi dia tetap berpegang teguh sama kebenaran. Dan ketika menjadi seorang leader, gayanya pun beda-beda. Kayak contoh misal feeling leadership-nya itu, style-nya itu adalah leadership kekeluargaan. Terus juga kekeluargaan maksudnya berarti kita kayak mengayomi, kita kayak musyawarah gitu loh, memperhatikan satu sama lain, itu keren banget. Thinking itu ketika menjadi seorang leader, leadernya itu adalah leader yang tegas, yang dia tuh sudah punya prinsip, dan prinsipnya ini adalah prinsip yang sangat-sangat luar biasa. Maka cari cara, berstrategi supaya prinsip ini bisa dikuatkan di timnya, di organisasinya. Karena prinsipnya ini pasti akan sangat-sangat luar biasa. Terus ada sensing yang ketika menjadi seorang leader dia pasti adalah tipe-tipe player yang dia mau turun sampai melihat satu persatu proses kejadiannya seperti apa, karena memang orang sensing seperti itu. Dan ada orang insting juga yang leadership style-nya itu adalah dengan dia itu melihat keberagaman, silaturahim, dan dia mampu untuk menjadi seorang mediator. Maka jadilah mediator terbaik untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik juga menyelesaikan masalah di organisasi gitu. Ada juga yang terakhir intuiting, ini adalah leader-leader yang visioner dengan visi yang sangat-sangat luar biasanya, dia pasti memerlukan tim untuk mewujudkan visinya. Seperti layaknya Pak Nadiem Makarim yang memang intuiting extrovert, menemukan Gojek itu kan dia nggak sendiri gitu loh. Karena kalau sendiri doang wah gempor pasti. Dia butuh tim juga. Maka timnya itu menyokong dia untuk membuat si Gojek tersebut gitu. Oke, that's it teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya, silakan boleh banget tanya-tanya aja di grup komunitas. Insya Allah diriku juga standby ya buat ngejawabin teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan boleh banget ditanya. Karena sayang banget ya, tes Tifinnya ini juga pricey. Teman-teman ngeluarin investasi, walaupun investasinya nggak begitu mahal juga. It's not so expensive, but teman-teman harus memperdalam karena memang Steven itu sekaya itu gitu. Ya udah, dikembalikan lagi ke MC kita, ke Dean Partner. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.